Yeah, okay. Sanje chanda su namla chanche pate tane chesu dage je sunje namge ndrala penche sanje chada choje chana chanche pate tane chesu dage je sunje be cho ge ndrala penche sanje ndraba sho sanje chada choje chana la chanche pate tane chesu dāgē jīsūn jībē tsō nām rō lā pēnchē sāng jē rō bā chō gāngē tō tsē nī sō nē tāwā tāmbē chē tāmbē chē nē tāng gōng tāng tē lā chā tsā lō tō nī nī jē sōng tēn chē lām chēn chē sāng tsē gāng jē tēn rō gō chā nā pē mē tēn tsē jiān tsō nē sō hān tē sē shēn tē lēn rō shō okay. Good evening everyone. So this may be Tibetan Buddhist tradition. You know, before we start teach, we have to do 3 prostrations. You already done, yeah. So when we prostration, we should visualize all the Buddhas here: Buddha, Chirisin, Zambala, Tara, not only statue there, you know, real Buddhas there. Visualize, I prostrate to real Buddhas. All the Buddhas here in front of you. Yeah. Agama Buddha Tibet ini tradisi di sini ya, yang akan kita pelajari. Jadi sebelum kita memulai, kita melakukan namaskara bersujud 3 kali. Teman-teman, kita sudah melakukannya, dan ketika kita melakukan namaskara, kita membayangkan semua Buddha yang di sini. Ada Buddha, Ceresik, Jambala, Tara, dan semua Buddha-Buddha yang di depan kita ini bukan hanya rupang, bukan hanya patung saja, tapi kita membayangkan Buddha yang sesungguhnya. Mereka Buddha-Buddha yang sesungguhnya, dan kita membayangkan Buddha yang sesungguhnya, dan saya berlindung atau saya bernamaskara pada Buddha yang sesungguhnya. Actually, all of you maybe know my name, yeah. My name is Geshe Tashi. Geshe is not real my name. Geshe means just a title, you know, same like doctor and some professor. So I study Buddhist philosophy in Tibet and India and Nepal. Eventually I received Geshe degree from Kopan University, Buddhist University. So after that, I have been philosophy teacher many years in Kopan, Kobe Gomba, Kobe Monastery, and Kobe Nunnery. Also, I took many different jobs in Nunnery and Kobe Monastery. As many years a headmaster. So that. Sebenarnya beberapa dari teman-teman sudah tahu nama saya. Nama saya Geshe Tashi, tapi Geshe di sini bukan nama saya ya. Nama saya itu Geshe itu hanya gelar saja. Gelar yang itu sama seperti gelar doktor atau profesor. Jadi saya belajar filsafat Buddhis di Tibet
di India dan juga atau Nepal, dan akhirnya saya mendapatkan gelar ini, gelar GC. Jadi saya belajar di Universitas Agama Buddha Kopan dan saya mempelajari filosofi Buddhis di sana, dan itu sudah itu saya lakukan selama banyak tahun, dan juga saya mengajari filsafat Buddhis di Biara Kopan atau Kopan Gonpa, dan juga di tempat Biarawati Kopan. Jadi saya saya juga mengambil beberapa pekerjaan-pekerjaan yang lainnya dan menjadi beberapa pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. So today, or this evening, I'm very happy here. For me, because this is a very good opportunity to share with you what I have little knowledge about Buddhist philosophy and what I have experienced. Jadi hari ini saya sangat senang sekali bisa ada di sini untuk sangat senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman apa yang saya tahu tentang filsafat Buddhis, apa yang saya tahu tentang pengetahuan agama Buddha. Yeah, actually, I hope everyone know about our Lord Buddha, But here I'm going to introduce a little bit about our Buddha. He was born in Nepal. He's a prince. Everyone know, yeah. He has some different names. When he was the child, very young, first name is Junitundru, also Buddha's name, and Kodama, also Buddha's name. After he achieved Buddhahood, enlightenment, people call Buddha Shakyamuni. Shakya means his father's caste. And Kodama also same, his father's caste. And so he is a very intelligent and very smart person. And he has many capacities, many special skills and knowledge. He has many good knowledge. He is an incomparable person in this world. Yeah. Yoshi, what is this now? The first name of Buddha when he was young? Okay, the interpret said Junitundru. Junitundru. Jadi sebenarnya saya harap kita semua tentu ya sudah dengar tentang Buddha, tahu tentang Buddha, tapi saya akan cerita sedikit tentang Buddha. Jadi Buddha itu lahir di Nepal dan merupakan seorang pangeran. Jadi semuanya sudah tahu ya tentang ini ya. Jadi Buddha memiliki banyak nama. Ketika masih muda beliau bernama Shinedundrup. Lalu kemudian ada nama yang kedua yaitu Gotama. Jadi setelah Buddha mencapai kebudaan, mencapai pencerahan, orang memanggilnya Buddha Sakyamuni. Sakya itu adalah datangnya dari kasta ayahnya. Lalu Gotama juga sama, itu dari kasta ayahnya. Jadi Buddha itu merupakan seseorang yang pintar sekali, pangeran yang pintar sekali, sangat memiliki kapasitas bisa banyak hal dan memiliki pengetahuan, tahu banyak hal sekali dan sangat pintar sekali orangnya, memiliki pengetahuan yang begitu bagus, begitu banyak. Yeah, even he's very, very handsome. Also, he's very tall. His height maybe 6 feet. And when he was young, before his renunciation, he had very long hair and very long black hair, and also very long beard. And everyone's agree that he is very particularly good looking. He is very, very compassionate and also calm
a very peaceful person. Everyone loved him, and also he is a very great philosopher and great, Buddhist scientist. We must know it's very important. Buddha is a Buddhist philosopher and Buddhist scientist. And not only that, he is idealist, and spiritualist. Not his scientist about something physical, not materialism. He is idealist and spiritualist. Yeah. Bahkan Buddha itu sangat ganteng sekali, sangat tinggi badannya, dan tingginya itu sekitar 6 kaki tingginya. Jadi ketika ketika Buddha masih muda, sebelum ini Buddha pelepasan ya, dia itu memiliki rambut yang sangat panjang sekali, dan semua orang setuju bahwa Buddha itu sangat-sangat enak sekali dilihat, aneh songkwa gitu, dan memiliki aneh cepe welasasi yang begitu bagus sekali, dan sangat tenang orangnya, sangat damai sekali orangnya, wajahnya begitu, dan semua orang senang dengan dia, semua orang suka dengan dia. Jadi, dan Buddha juga merupakan seorang pemikir Buddhis, seorang ilmuwan Buddhis. Jadi kita harus mengetahui ini ya, bahwa Buddha itu merupakan seorang pemikir yang hebat dan seorang ilmuwan Buddhis. Nah, ilmuwan di sini adalah artinya Buddha meneliti tentang sesuatu, beda dengan ilmuwan yang pada biasanya meneliti tentang hal-hal fisik, hal-hal material, tapi Buddha meneliti hal yang ke dalam, hal yang seperti batin kita, yang berhubungan dengan batin kita dan sebagainya. So we should know, Buddha is not only founder of our Buddhist religion. He is a very great philosopher and a very great scientist. So actually now, Buddha means, what is Buddha? In Tibet, Sanje. Buddha is Sanje. What means Sanje? What is Buddha? Sang means, awaked from all the ignorance and the root of the ignorance. And this means full of the mind and waking up from all the root of ignorance. This means sang. In Sanskrit, Buddhi. This means, give up all the negative karmas, all the root of ignorance. This means sang. Little words is awakened from ignorance. This means sang. J means achieve all the good qualities, all the good realization, This means he has received, completely knowledge, full knowledge. That means Sanje. Jadi Buddha itu bukan, kita perlu tahu ya, Buddha itu bukan hanya orang yang membuat agama Buddha, menemukan agama Buddha, penemunya, tapi beliau sendiri juga sebagai orang ya, beliau juga merupakan seseorang pemikir yang hebat sekali, Jadi, dan beliau merupakan seorang ilmuwan yang begitu hebat, ilmuwan batin gitu ya, ilmuwan spiritual. Nah, jadi sebenarnya sekarang kita perlu, apa sih sebenarnya Buddha? Buddha itu artinya apa sih? Dalam bahasa Tibet, Buddha itu disebut Sangje. Nah, apa sih itu Sangje? Buddha itu artinya apa sih? Sang itu artinya bangun, terbangunkan, tercerahkan. Sang artinya itu terbangun
tercerahkan dari semua ketidaktahuan dan akar-akar dari ketidaktahuan atau kebodohan. Ini artinya batin itu sepenuhnya betul-betul secara utuh sepenuhnya terbuka dan sepenuhnya bangun dari semua akar-akar kebodohan, ketidaktahuan, bebas dari semua hal tersebut. Jadi inilah yang disebut di dalam bahasa Tibet sang. Ini artinya dalam bahasa Sanskrit but. Ini artinya terbangun dari semua ketidaktahuan. Melepaskan atau bebas dari semua karma-karma negatif. Semua sebab-sebab kebodohan, akar-akar kebodohan, ini semua terbebas. Inilah sang. Lalu G artinya mencapai semua kualitas-kualitas baik. Semua realisasi-realisasi yang baik. Ini artinya G. Jadi ini artinya Buddha itu dia telah mencapai atau telah menerima, mendapatkan, mengumpulkan apapun itu, semua pengetahuan yang ada, yang utuh, lengkap. Itu artinya G, lengkap. Jadi itulah dalam Tibet sang G artinya. So when we pray to Buddha, we must visualize Buddha is, something like perfect person who have full knowledge and who, give up all the negative karmas. And he knows everything. He has, omniscient mind. This means one single mind to know everything, very clear, directly. If we hold this santi here in our hand, we can see very clear, very directly, very clear. Buddha, himself, his, single mind can see everything very clear, very directly, same like this. Yeah. Jadi ketika kita berdoa pada Buddha, kita harus membayangkan bahwa Buddha itu adalah seseorang yang sempurna, yang memiliki pengetahuan yang sempurna, yang telah melepaskan semua karma-karma negatif dan dia tahu segalanya. Dia memiliki batin yang maha tahu, yang mengetahui segalanya. Dan batin Buddha, satu batin saja itu bisa mengetahui segala hal dengan sangat jelas, dengan secara langsung. Jadi seperti kita menggenggam barang benda di tangan kita bisa lihat bisa tahu bendanya apa dan lihat secara langsung. Sama seperti itu juga Buddha, batin dia sendiri, satu batin tersebut bisa mengetahui, melihat hal-hal, realitas langsung secara utuh, secara jernih semuanya, secara benar, utuh dan jernih. And all the Buddhas have, the same quality and same potential. All the Buddhists know everything, same, Jirisan, Tara, all the Buddhists, same. All the Buddhists have same quality. They have compassion, bodhicitta, omniscience. Yeah. Jadi semua Buddha memiliki kualitas sama. Jadi mereka memiliki potensi yang sama. Jadi semua Buddha itu mengetahui segalanya, itu sama. Mereka memiliki kualitas yang sama, seperti Sirsik, Tara. Semua Buddha itu sama. Mereka memiliki kualitas yang sama dan mereka memiliki welas asih yang sama, bodhicitta yang sama, lalu juga batin yang mengetahui segalanya itu kualitasnya sama. That's why we can't say this Buddha is good, that Buddha is bad.
and this is a low quality, this is a good quality. We can't say all the Buddhas same. Oleh sebab itu kita tidak bisa bilang Buddha yang ini baik, Buddha yang ini nggak gitu baik. Buddha yang ini memiliki kualitas yang lebih baik, ini yang nggak gitu baik. Itu semua kita tidak bisa bilang seperti itu semuanya karena semuanya sama. And so that that's why there's many unique qualities, precious qualities in Buddha's teachings and in Buddhism. For I take simple example here. Only Buddha has taught us about compassion to all the mother sentient beings. Compassion to, not only compassion to human being. Buddha said, we compassion to all the sentient beings. We can't make different, this is a human being, this is a animal, this is insect. We can't say. Actually, all religions have same purpose. They talk about love and compassion. But they say, they talk, compassion. This compassion is, to all human beings. Not like Buddha's compassion. Which Buddha said, about compassion, this compassion to all the mother sentient beings, all the suffering beings. And, Buddha taught us we should generate, bodhicitta for benefit for the all of the sentient beings. And, whatever we do practice, we should be benefit for the sentient beings, not only for ourselves, not only for this life. And Buddha said himself, we can't harm to others. We always try to help others. But if you can't help others, at least you can't harm to others. These, teachings are very unique of our Buddhist teaching and Buddhism. Oleh sebab itu, mengapa Buddha memiliki kualitas yang sangat unik sekali dan ajaran apa yang Buddha ajarkan juga sangat unik sekali, yaitu agama Buddha ini sendiri. Contohnya, ini saya ambil contoh yang sederhana saja, yang gampang saja. Jadi, kita tahu bahwa Buddha mengajarkan kita tentang welas asih. Jadi, welas asih kepada semua ibu makhluk hidup. Nah, ini artinya bukan hanya welas asih kepada manusia saja, tapi welas asih Buddha mengatakan, ya kan? Buddha bilang kepada kita welas asih kepada semua makhluk hidup. Jadi kita tidak bisa membedakan, welas asih saya terhadap binatang segini, nanti welas asih saya lebih besar kepada manusia. Tidak bisa mengatakan seperti itu, karena semua kita tahu ya, sebenarnya semua agama-agama mengajarkan tentang cinta, kasih sayang dan welas asih ini. Tapi mereka mengatakan seperti ini. Mereka juga berbicara membahas tentang kasih sayang seperti ini. Namun yang mereka bicarakan adalah kasih sayang hanya kepada kita saja, manusia saja, antar manusia. Tidak seperti welas Buddha bahas, yang Buddha bilang. Yang Buddha bilang itu adalah welas asih yang betul-betul kepada semua makhluk hidup, ibu makhluk hidup yang sedang menderita. Dan Buddha mengajarkan kita untuk mengembangkan bodhicitta dan ini
agar kita bisa memberi manfaat, membantu semua makhluk hidup. Dan apapun praktik latihan yang teman-teman lakukan, Anda lakukan, kita harus untuk bisa memberi manfaat pada makhluk hidup, bukan hanya kepada diri kita sendiri saja. Dan bukan hanya kita lakukan praktik-praktik latihan-latihan untuk kehidupan yang ini saja. Jadi, itulah yang Buddha ajarkan. Buddha mengatakan jangan memberi atau jangan membahayakan makhluk lain, merugikan makhluk lain, selalu berusaha untuk membantu mereka. Kalau tidak bisa membantu, maka paling tidak jangan merugikan atau membahayakan yang lainnya, makhluk lain. Jadi ini adalah ajaran yang sangat unik sekali. Hanya Buddha yang mengajarkan ajaran seperti ini. So Buddha said himself, we should practice compassion to all the sentient beings, and we love to all the sentient beings. There's not any exception. Because all the sentient beings the same want to happiness and overcome suffering. So all the sentient beings, they sink into happy life, same to ourselves. Jadi teman-teman, Buddha sendiri itu mengatakan bahwa kita harus berlatih welas asih kepada semua makhluk hidup. Kita harus mencintai semua makhluk hidup. Tidak ada pengecualian di dalamnya, karena semua makhluk hidup itu sama. Mereka semua mau bahagia, mereka semua mau membebaskan diri, tidak mau menderita. Jadi semua makhluk hidup ingin kehidupan yang bahagia. Yeah, that's why, for example, so we can't kill, mosquitoes, because they have also feeling. Also, they want happy life, So how we can kill them? Jadi kenapa kita nggak boleh bunuh nyamuk? Jadi karena mereka juga punya perasaan, mereka juga mau bahagia. Jadi gimana kita bisa, kalau gitu kita tidak ada alasan kita untuk sebenarnya, enggak lah, skip. So our Lord Buddha said, when we practice Buddhism, when we are beginner, at the beginning, we should practice from our family, then neighbors, then to country, then all the people, then human beings, then all the mother sentient beings. First, we try to generate love to our family members, then our neighbors, then Indonesia people, for example, then all the people, then all mother sentient beings. So many people, they say, "Oh, I'm practicing compassion. I'm going to practice love," but they, they don't love to the people around him or her. They can't compassion to people who are around themselves, So this is not a real compassion and really, love. Jadi ketika kita berlatih agama Buddha di awalnya, kita itu harus berlatih dari keluarga kita terlebih dahulu. Lalu kita berlatih ke tetangga kita, lalu ke negara, lalu ke manusia secara umum, lalu ke semua makhluk hidup. Jadi pertama kita membangkitkan atau menciptakan kasih sayang itu kepada keluarga kita terlebih dahulu, keluarga kita, lalu tetangga kita,
lalu orang satu Indonesia. Nah, lalu semua ibu makhluk hidup kita. Ibu makhluk hidup. Nah, jadi banyak orang mengatakan mereka saya berlatih welas asih, begitu kan. Saya berlatih kasih sayang. Tapi mereka tidak memiliki kasih sayang, cinta kepada keluarga mereka atau orang-orang di sekitar mereka. Mereka tidak memiliki welas asih kepada orang-orang di sekitar mereka. Ini bukan welas asih dan kasih sayang yang sebenarnya. So anyway, Buddha's teachings are very, very effective and impression and very, impressive. So it was a very impact in society that time in India. So we are Buddhist people consider that Buddha's teachings are, main source of happiness and so this is a source of happiness for all sentient beings. For example, there no existed on Buddha's teaching, then nobody say about we should love to animals, we should love to mosquitoes, we should love to insects, nobody say, so now so many people we should love to animals, we should care of animals, we should do compassion to animals, because this quotation from Buddha's teaching, this is Buddha's point. Jadi agama Buddha atau ajaran yang Buddha ajarkan itu sangat menakjubkan sekali dan sangat membawa dampak yang perubahan yang sangat besar di masyarakat India waktu itu. Jadi orang-orang menganggap bahwa ajaran Buddha itu adalah sumber utama kebahagiaan. Jadi kebahagiaan untuk semua makhluk hidup. Contohnya, kalau nggak ada ajaran Buddha, maka nggak ada yang mengatakan, oh kita harus menyayangi hewan-hewan, binatang. Oh kita harus menyayangi nyamuk, kita harus menyayangi serangga. Nggak ada yang bilang gitu, dan nggak ada yang akan membahas hal seperti itu. Nah jadi sekarang banyak orang yang kita tahu bahwa kita harus menjaga, merawat hewan-hewan, binatang-binatang ini adalah poin-poin dari ajaran Buddha. So I think we need Buddhism in our life because we need genuine happy life. Therefore we need Dharma, that we need compassion, we need bodhicitta. So we need Dharma in our life. But there also because so now we question why we need Dharma in our life. Why? This is a question. Because there are two different happiness. Happiness of physically and happiness of mental. Everyone, all the sentient beings need, happiness of the mental happiness, inner peace. So we need Dharma in our life. Yeah. Jadi saya rasa kita menjadi Buddhis di dalam kehidupan ini karena kita mau kebahagiaan, mau punya kebahagiaan yang kehidupan yang bahagia. Oleh sebab itu kita membutuhkan dharma, kita membutuhkan welas asih, bodhi, dan sebagainya. Jadi kita membutuhkan dharma di dalam kehidupan kita. Sekarang kita bertanya, kenapa kita membutuhkan dharma di dalam kehidupan kita ini? Itu pertanyaan kita itu. Karena ada kebahagiaan itu ada dua jenis. Kebahagiaan fisik dan kebahagiaan yang secara mental.
semua orang, semua makhluk hidup itu itu membutuhkan kebahagiaan mental, membutuhkan batin yang damai. Oleh karena itu kita butuh dharma. Yeah, if you compare these to each other, which one more important in our life? Happiness of mental or happiness of physically? It is very clear. Mental happiness is more important in our life. It is very clear. Because, so many people have, happiness of physically. For example, rich people, they have, good house, they have money, they have everything, very, very high, stand life condition. But still they are not happy. Still many people, society kill themselves. They can't sleep well before they, use drugs. Otherwise they can't sleep. Actually they have everything. Yeah. Jadi kalau misalnya kita membandingkan mana yang lebih penting nih, yang lebih penting untuk kita, kebahagiaan secara fisik atau kebahagiaan secara mental. Jadi sangat jelas sekali sih jawabannya. Jawabannya yaitu kebahagiaan mental itu lebih penting di dalam kehidupan ini. Sangat jelas sekali. Karena ada banyak sekali orang punya kebahagiaan secara fisik. Mereka punya terlebih orang-orang yang sultan-sultan ya. Mereka punya rumah-rumah yang wah luar biasa besarnya. Mereka punya segalanya. Mereka punya kehidupan mereka itu standarnya itu sudah sangat tinggi sekali, kondisi keadaan sangat enak sekali. Tapi tetap mereka nggak bahagia. Mereka tidak bisa mendapat kebahagiaan itu, nggak merasa bahagia. Tetap masih ada banyak sekali orang yang membunuh diri menggunakan obat-obat. Sebenarnya mereka punya segalanya. So actually, so many people thinking only about money. Yeah. If they think, I have money, I have a good car, I have a good house, then I will happy. Then I can be a happy person, happiest person. But it's a total wrong. Because, if they have money, if they have everything, but still they never content with what they have, and can never enough, want more and more, more and more. They can't be satisfied with what they have. Yeah. Jadi banyak orang itu berpikir untuk banyak orang mau ya mengejar-ngejar uang. Jadi mereka berpikir bahwa kalau misalnya saya itu bisa mendapatkan uang yang banyak, saya bisa membeli mobil yang bagus, rumah-rumah yang bagus, maka saya akan menjadi orang yang bahagia sekali. Tapi ini sebenarnya sangat salah sekali. Karena jika mereka punya uang, punya segalanya, tapi tetap mereka tidak bisa puas dengan apa yang sudah mereka miliki, meskipun mereka punya segalanya, mereka merasa tidak pernah cukup, mereka mau lagi dan mau lagi, lebih lagi dan lebih lagi, mereka nggak bisa bahagia. So on that ways, inner peace, the most important in our life. If you have inner peace, mental happiness, you can be a happy person forever, everywhere, whenever. Wherever you go, wherever you live, wherever you sleep, you meet whoever, you can be a happy person. You can,
You can talk with everyone. You can smile at everyone. Everyone can be your friend. If you have inner happy, if you have mental happy, mental peace, then actually we need, of course, money for the basic needed what we need in our life, but without inner peace, then always problem, always trouble. So if you have inner peace, and if you have happiness of mental, you can be happy with hot water, for example, and a cup of the tea. If you don't have inner peace, inner happy, you drink very very expensive alcohol and beer and wine, but still you can't still you can't be a happy person. Still you have very very big problem in the heart, in the mind. Yeah. Jadi oleh sebab itulah kenapa kebahagiaan mental, kebahagiaan batin kita, kedamaian di dalam kita ini adalah yang paling penting, kebahagiaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Karena kalau misalnya kita mempunyai batin yang damai, kita mempunyai batin yang damai, kita menjadi orang yang secara batin itu damai, bahagia, maka kita bisa menjadi orang yang bahagia dimanapun selamanya. Jadi kita bisa berbicara pada siapapun, ngobrol pada siapapun, lalu kita senyum kepada siapa saja, kita bisa melakukan apa saja karena kita akan selalu bahagia. Jadi itulah mengapa kita perlu untuk memiliki kebahagiaan di dalam ini. Jadi sebenarnya kita perlu juga mengetahui sebenarnya memang kita membutuhkan uang karena untuk melakukan hal-hal di dunia ini, hal-hal dasar untuk membeli dan sebagainya, kita membutuhkan uang memang. Tapi kalau misalnya kita tidak memiliki kedamaian batin, kedamaian di dalam ini, kita punya uang pun kita akan selalu ada saja masalah, selalu akan ada saja hal yang mengganjal. Jadi jika kita memiliki kedamaian batin, kedamaian di dalam ini, jika kita memiliki kebahagiaan mental, kita bisa happy, kita bisa bahagia dengan segelas secangkir air hangat misalnya. Kita sudah bisa bahagia. Kita bisa bahagia dengan kalau misalnya ada secangkir teh, itu kita udah bahagia gitu. Dan jadi jika kita tidak memiliki kedamaian batin, kedamaian di dalam ini, kebahagiaan di dalam ini, maka semahal apapun minuman kita, apapun itu, kayak kita membeli alkohol, bir, wine gitu ya, mahal-mahal, kita tetap tidak bisa bahagia, tetap ada saja masalah yang kita rasakan di dalam hati kita atau batin kita, tetap ada saja hal-hal masalah besar gitu yang mengganjal kita. So now we know, mental peace, inner peace, and happiness of the mental is most important in our life. But mental happiness, happiness of mental state, we can't buy from market. We can't buy from outside. Really, if you have money but no chance to buy mental happiness, inner happiness. So, in our life, of course, we need happiness, mental happiness. So now what do we do? Where is the mental happiness? Where? How do we find? How do we can get happiness of the mental? Yeah.
Jadi sekarang kita udah tahu ya bahwa sangat kebahagiaan di dalam ini, kebahagiaan batin kita, kedamaian batin kita di dalam ini itu yang kebahagiaan yang paling penting lah daripada kebahagiaan yang secara fisik saja di dalam kehidupan ini. Namun, tapi kebahagiaan yang batin ini, kebahagiaan batin kita ini, kita nggak bisa beli di supermarket, nggak bisa. Kita nggak bisa beli dari luar. Serius, sangat serius loh. Nggak bisa kita beli di luar. Jadi kalau misalnya pun kita punya uang, kita nggak bisa membeli kebahagiaan batin ini, kebahagiaan di dalam ini di luar gitu. Nggak ada yang orang yang jual. Jadi dalam kehidupan ini, kita tahu bahwa ya memang kita butuh kebahagiaan di dalam ini. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Di mana kebahagiaan batin itu? Gimana kita bisa membelinya? Gimana kita bisa mencarinya? Gimana kita bisa mendapatkannya? Yeah. So everyone know about Milarepa, yeah? Milarepa. Milarepa is outside, same like a beggar. He has nothing. He has only once in a container and once a ball. Maybe more than 25 or 30 some years, I spent in a cave, very remote area. Everyone know, yeah? But he's a very, very happy person. Always singing and, do like this practice, Nobody can make angry. Nobody disturbed to him. Very, very happy person. Really, really, Actually, he become very thin, very skinny. Looks like his color looks like a tree, and some. But still, he's very, very enjoy. Because he has, this happiness of the mental. If we have happiness of the mental, then, our life condition is very poor, very low. Doesn't matter. We can be happy person. If you don't have, happiness of the mental, then you have a very higher condition, very good condition, but still you have problem. This is very big, different between happiness of the mental and, happiness of physically. Yeah. Jadi semua orang tahu tentang Milarepa ya. Milarepa itu sama seperti seorang pengemis. Jadi dia hanya punya satu mangkok saja seperti itu, dan dia bermeditasi selama 25 atau 30 tahun, sekitar tahun begitulah, 25-30 tahun di sebuah gua, dan di area tempat yang sangat terpencil sekali, jauh dari orang-orang. Tapi beliau, Milarepa adalah, dia itu sangat orang yang sangat bahagia sekali. Dan karena dia itu selalu suka nyanyi begitu ya, selalu melakukan latihan-latihan dan sebagainya. Gak ada orang yang bisa buat dia marah, gak ada orang yang bisa mengganggu dia. Dia itu orang yang sangat happy sekali, beneran. Jadi jadi sebenarnya dia itu secara badan sangat kurus sekali, dan wajahnya kayak warna kulitnya itu sudah seperti pohon gitu, udah kayak gak sehat atau apa gitu lah. Tapi meskipun dalam keadaan seperti itu, dia sangat menikmatinya, dan itu dia bisa seperti itu karena dia punya kebahagiaan batin, kebahagiaan di dalam ini. Nah, itulah kalau misalnya kita, teman-teman, kita itu punya kebahagiaan batin, maka gimana pun keadaan kita, seberapa rendah pun keadaan kita, seberapa miskin pun kita, itu kita nggak akan ada masalah. Kita bisa kok tetap menjadi orang yang sangat bahagia sekali. Di sebaliknya ya, kalau misalnya kita
punya segala hal, punya segala uang, apapun itu yang bisa kita bayangkan, kondisi kehidupan kita sangat tinggi, sangat mewah dan sebagainya, tapi kita tidak memiliki kebahagiaan batin ini, kebahagiaan di dalam ini, maka kita tetap tidak bisa merasa bahagia. Jadi kita bisa lihat ya, sangat berbeda sekali antara kebahagiaan fisik dan kebahagiaan batin ini. So Milarepa has taught us many blissful, teachings through the song. Atmosphere outside, seem like a song, normal song, and an aspect song, but not normal song. Very, very important teachings and Dharma teaching. So anyway, also our Buddha, he was born from a rich family. He was his prince, but he left everything behind him, and he become monk, become beggar, and meditation, meditated for 6 years. This is also a very big question. Actually, Buddha has everything, very rich person. But why escaped from his palace? Because, he want, happiness mental. He already recognized, know very clear about, happiness of the mental. What is happiness of the physical? If he stands in the palace, he become king. Still he can't get, mental peace, and happiness of the mental. So he leave and escaped from his house. Jadi Milarepa mengajarkan banyak sekali pengajaran-pengajaran yang penuh berkah melalui lagu. Jadi dari sekilas kita mendengar itu ya seperti lagu-lagu pada biasanya, pada umumnya, seperti lagu biasa. Tapi kalau sebenarnya maknanya dalam lagu itu merupakan pengajaran Dharma yang sangat-sangat penting sekali. Dan juga Buddha kita sejak dilahirkan, dia dilahirkan di keluarga yang kaya sekali. Dia adalah seorang pangeran, tapi dia meninggalkan semuanya yang dia punya. Dia menjadi seorang biku, menjadi seorang tanda kutip pengemis gitu ya, dan bermeditasi selama 6 tahun lamanya. Kenapa? Kenapa seperti itu? Sebenarnya Buddha memiliki semuanya, dia punya semuanya. Dia adalah orang yang sangat kaya sekali. Tapi kenapa dia memilih, dia lari, dia meninggalkan orang tuanya? Kenapa gitu? Karena dia tahu tentang kebahagiaan fisik dan kebahagiaan mental ini. Dia tahu bahwa dia sudah sangat tahu dengan jelas apa itu kebahagiaan fisik, apa itu kebahagiaan mental. Karena kalau dia tetap berada di kerajaan dia menjadi seorang raja, tapi tetap dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan mental ini, kedamaian batin, kedamaian di dalam ini. Karena itu dia memilih untuk cabut, untuk meninggalkan kerajaan semua yang dia punya. Yeah. So, we need Dharma practice in our life. Only we can achieve happiness from practice, from Dharma practice. Through the meditation, through the maintaining, through Buddhist practice. Through the meditation, through the maintaining, through the Buddhist practice, we can achieve mental peace and happiness of the mental. So we need practice.
So we need Dharma in our life. We should be develop ourselves and develop compassion, love through the practice Dharma. If you not practice Dharma, if you never try to develop yourself, if you never try to develop your heart, mind, what is compassion or love, you will never ever get, inner peace, a mental peace, happiness of the mental. Because happiness of the mental from our heart, from our mind, with your mind, not from outside, not from the market, not from the property, money, or material things. Happiness here, happiness in our mind, with your mind. Yeah. Jadi itu kenapa jadi kita membutuhkan latihan Dharma dalam kehidupan ini. Jadi kenapa seperti itu? Karena hanya dengan melakukan latihan Dharma, dengan hanya melalui meditasi, hanya melalui kita melakukan latihan-latihan batin, melakukan praktik-praktik latihan-latihan yang Buddha ajarkan, hanya dengan cara seperti itu kita bisa mendapatkan kedamaian batin ini. Kita bisa mendapatkan kebahagiaan batin ini. Kenapa? Karena oleh sebab itulah kita membutuhkan Dharma di dalam kehidupan kita ini. Kita mengembangkan batin kita. Kita mengembangkan, memperbanyak gitu ya, memperbesar, mengembangkan cinta kasih, kasih sayang, welas asih kita. Ini melalui latihan dari Dharma ini. Kalau misalnya kita tidak melakukan latihan Dharma, kita tidak pernah mencoba untuk mengembangkan batin kita yang welas asih, kita tidak pernah mencoba untuk mengembangkan welas asih, mengembangkan cinta kasih, teman-teman tidak akan bisa pernah bisa mendapatkan kebahagiaan mental ini, kedamaian batin ini, atau kebahagiaan yang di dalam ini. Tidak akan pernah bisa. Nah, kenapa seperti itu? Karena kebahagiaan batin ini itu datang dari hati kita, dari batin kita. Itu bukan sesuatu yang datang dari luar, dari pasar, dari pajak, dari supermarket, tapi datang dari bukan berasal dari hal-hal yang bersifatnya materi, hal-hal fisik, tapi datang dari dalam sini, dari batin kita sini. So now we, should be a very good Buddhist and should be a good practice. That's why we must learn Buddhism and Buddhist teaching. Otherwise, we can't practice well and properly without basic knowledge. Without basic knowledge of the Buddhism, then we can't practice properly. If we can't practice properly, we can't, then we can't develop our mind, develop our compassion and love. And because Buddha, almost taught us, mainly about how to change our mind. That means how to change mind means inner change. Inner change means change to better. Change what is that means develop inner quality. Develop inner quality means develop compassion, love, and so on, Yeah. Jadi kita sekarang perlu untuk menjadi seorang Buddhis yang baik. Kita harus melakukan latihan-latihan praktik dengan tepat, dengan baik. Oleh sebab itu kita perlu untuk mempelajari, untuk tahu tentang agama Buddha.
dan apa yang Buddha ajarkan. Kalau tidak, kalau kita tidak memiliki pengetahuan, kita tidak tahu tentang pengetahuan dasar apa yang Buddha ajarkan sih sebenarnya, maka kita tidak bisa melakukan latihan-latihan dengan baik. Kalau kita tidak bisa melakukan latihan-latihan dengan baik, maka kita tidak bisa mengembangkan batin kita ini. Kita tidak bisa mengembangkan cinta kasih, welas asih kita ini, dan sebagainya. Nah, karena apa yang Buddha ajarkan itu adalah hal utama yang Buddha ajarkan itu tujuan utamanya adalah untuk mengubah, bagaimana caranya untuk mengubah batin kita ini. Bagaimana caranya untuk mengubah batin kita, mengubah hal-hal yang ada di dalam, mengubahnya mereka supaya menjadi lebih baik lagi. Nah, apa yang perlu kita ubah ini adalah kita mengembangkan kualitas-kualitas di dalam kita ini. Mengembangkan kualitas-kualitas di dalam artinya kita memperbanyak, mengembangkan welas asih kita, kasih sayang kita, dan sebagainya. Yeah, that means not against the pujas and the prayers. Okay, they are very important. Puja and doing puja and doing prayers very important, but not enough to focus on on that. So if you understand about Buddhism and how to practice and what is the meaning of the main Buddhist practice, then if you do puja, if you do prayer, more effect, more blissful, you can achieve blessing. As you can make meaningful your prayers and your pujas. Actually, you have here in Mani House, so many beautiful activities, this Ngondro and Chirize Puja and this Zambala Puja, so Ara Puja, so very important, very, very important, very beautiful, very blissful, But of course, we need this kind of the activities. Why? Because we need, merits, good karma, During the puja, during the prayer, we can accumulate merits and we create good karma. So we need, very important, very, very important. Also we need, purify, our negative karmas. If you not come to here, if you never practice in your home, then you now have chance to purification, and you have chance to create the good karma, and you never chance to accumulate merits. And if you have, merits, then everything is successful. Then you will get good life. For example, everything depends on our merits and good karma. Some people in this life, very rich and everything, fine, and whatever they do can be successful, because he or she have good karma. So if we have good karma, then we can be happy. What is a happy person? We can get a happy life. In ours, according to our bodies, when we're thirsty, we find a cup of the tea, cup of the water. This is also consequence of good karma. So the very important offering and prostration and do prayer and do pujas, very important.
These all Dharma activities, Dharma actions, to create the good karma and accumulate merits. For that only. Actually, whether you offer or not, Buddha's doesn't matter. If you offer a cup of the water, Buddhas never drink. Buddhas never get thirsty, yeah. But why we offer? Why we prostration? Why we do puja? Only for ourselves. But this kind of the Dharma activities, we must, bring into our practice. Not only action. Okay? This is not your duty. This is not our tradition. If you think this is our tradition, then no meaning, meaningless. If you think this is my duty, Maniho's duty, then it's meaningless. You must come here. Today I do this puja for all the, I do this puja benefit for all of the mother sentient beings. I want to achieve Buddhahood for all the mother sentient beings. I want to develop compassion, develop bodhicitta, so I want to practice this, prayers and pujas. Then you can make meaningful. Then you can get very taste from this puja, and you never get tired. Otherwise, maybe you sleep and very tired, Really. If you have really, very strong faith and believe in the Buddha Dharma and your practice, you never get tired. Like Milarepa, for whole life, practice, never sleep, never eat, like us, but still fresh, still a happy person. Most happy person, For example, everything, depends on our mind, Motivation is very important. Motivation important, yeah. So of course, when you request Buddha Dhamma, you must visualize, Buddha Dhamma, Buddha there, real Buddha there, in front of me. When you offer it to Buddha Dhamma, awesome, Chirisa, whatever, you visualize, really Chirisa here, really Buddha here. When you offer water, or bowl of water, I offer it to real Buddha. This is real Buddha, not a statue. If you think, I offer it to a statue, this is no meaning. Yeah? Actually, of course, you can get some merits from your offerings, but if you really visualize, I offer it to Buddha here, real Buddha here, maybe you need to speak me. Some, same like a live person. Okay. Ya, masih ingat yang tadi terakhir ya. Jadi, tapi ini tidak bertentangan dengan puja ataupun kegiatan doa-doa yang kita lakukan. Puja ataupun doa-doa yang kita lakukan itu sangat penting sekali, sangat penting. Jadi, tapi tidak cukup hanya melakukan itu saja. Nah, jika teman-teman tahu tentang Buddhisme, tentang agama Buddha, tentang bagaimana cara berlatihnya, tentang apa sih sebenarnya yang utamanya yang Buddha ajarkan itu apa sih, dan dengan memiliki pemahaman seperti itu, kita tahu seperti itu, dan ketika kita melakukan puja, kita melakukan doa-doa, maka puja itu lebih efektif lagi. Maka kita bisa mendapat lebih banyak berkah-berkah lagi, dan puja doa-doa yang kita lakukan menjadi ada artinya, lebih bermakna. Jadi sebenarnya
di Money House ini kita memiliki, teman-teman di sini memiliki program yang sangat indah sekali. Ada berbagai aktivitas yang indah seperti ngundro, lalu puja ataupun ya puja seresik, puja jambala, puja tara. Semuanya itu penting sekali, sangat penting sekali. Dan ini adalah kegiatan yang begitu indah, begitu membawa banyak berkah. Nah, tapi tentu kita membutuhkan kegiatan puja, doa, chanting seperti ini. Mengapa? Karena kita membutuhkan jasa kebajikan. Kita membutuhkan karma baik. Nah, saat kita melakukan puja, doa, chanting ataupun apapun itu, ini membantu kita untuk mengumpulkan jasa kebajikan, menciptakan karma-karma baik. Jadi sangat penting sekali, sangat-sangat penting sekali. Dan kita juga perlu untuk mempurifikasi. Jadi kita untuk mempurifikasi karma-karma negatif kita. Dan bayangkan ya, orang yang nggak pernah datang ke vihara, nggak pernah ikut kebaktian, nggak pernah ikut puja atau apapun itu, nyamking atau apapun itu, di rumah saja melakukan hal-hal lainnya, maka orang tersebut dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk purifikasi, untuk mengumpulkan karma baik. Ya sama sekali nggak ada kesempatan seperti itu. Jadi ini tetap penting untuk kita lakukan. Dengan kita memiliki jasa kebajikan, maka apapun itu yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Apapun itu yang kita ingin kerjakan bisa menjadi berhasil. Jadi teman-teman tahu ya, ada beberapa orang yang memiliki kehidupan yang sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Karena semuanya itu tergantung pada jasa kebajikan, pada karma baik. Jadi beberapa orang kita melihat itu kehidupannya enak sekali. Apapun yang mereka kerjakan selalu berhasil, selalu sukses. Itu karena orang tersebut punya karma baik. Jadi ketika kita punya karma baik, kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Nah, jadi di dalam tradisi atau agama Buddha kita, ketika kita minum saja, kita merasa haus, kita mau minum ini, kita buka, kita teguk gitu kan. Bahkan teguk gitu aja pun itu merupakan hasil dari karma baik kita. Jadi sangat penting sekali ketika untuk melakukan jasa-jasa kebajikan supaya kita memiliki jasa kebajikan. Dan sangat penting sekali melakukan puja-puja seperti ini. Nah, sebentar ya, saya lupa tulisannya apa. Nah, jadi sama juga, ini berlaku juga dengan ketika kita melakukan namaskara, kita melakukan persembahan, ini semuanya untuk kita membuat karma baik, menciptakan karma baik, menciptakan jasa kebajikan. Dan sebenarnya tentang memberi persembahan ini, ketika kita memberi persembahan, baik itu persembahan air atau apapun itu, sebenarnya Buddha tidak membutuhkan persembahan kita. Kita tidak beri persembahan pun nggak masalah, Buddha nggak ada masalah sama kita. Buddha nggak butuh, bahkan Buddha tidak meminum persembahan kita pun. Buddha tidak haus dia. Dan jadi mengapa kita memberikan persembahan? Mengapa kita melakukan namaskara? Buddha sendiri tidak membutuhkannya. Mengapa kita melakukan puja? Ini adalah untuk diri kita sendiri, untuk menciptakan karma baik, jasa kebajikan, dan sebagainya. Nah, jadi ketika kita melakukan hal-hal seperti itu, melakukan tindakan-tindakan dharma seperti itu, kita ketika kita melakukannya, kita jangan berpikir bahwa ini adalah kewajiban saya, ini adalah pekerjaan saya, oh ini adalah tradisi. Nah, karena ketika kita memikirkan hal seperti itu, maka apa yang kita lakukan menjadi gak ada maknanya.
Jadi, oh saya hari ini datang ke puja, saya ikut puja ini. Em, Misalnya ya, ketika kita berpikir, saya ikut puja ini karena saya ingin agar saya bisa memberi manfaat kepada semua ibu makhluk hidup dan supaya saya ingin mencapai kebudayaan untuk semua ibu makhluk hidup dan saya ingin mengembangkan welas asih saya, cinta kasih saya, ingin mengembangkan bodhicitta saya dan saya ingin melakukan melakukan ini puja ini latihan dharma dan sebagainya. Nah, dengan kalau kita memiliki pemikiran seperti itu, maka apa yang akan kita lakukan itu bermakna sekali bagi kita. Dan kita tidak akan pernah capek melakukannya. Kita tidak akan merasa bosan, lelah dan sebagainya. Tidak akan bisa merasakan seperti itu, sangat sulit sekali karena kita sangat tertarik sekali melakukannya. Jadi ketika kita memiliki keyakinan yang teguh seperti itu, yang begitu kuat seperti itu pada Buddha Dharma, pada latihan-latihan yang kita lakukan, kita paham mengapa kita melakukannya, maka kita tidak akan pernah capek melakukannya. Dan seperti Milarepa, beliau sepanjang hidupnya beliau tidak pernah beristirahat seperti tidur dan sebagainya seperti kita. Sepanjang hidupnya beliau selalu melakukan latihan-latihan Dharma. Tapi lihatlah, beliau happy sekali melakukannya. Dan setiap kali beliau tuh terlihat sangat segar sekali. Energinya sangat segar sekali. Jadi semuanya ini bergantung pada batin kita, pada motivasi kita. Motivasi kita itu sangat penting sekali. Jadi tentu ketika kita melakukan persembahan kepada Buddha, kita harus membayangkan oh, Buddha itu di depan saya. Jadi kita harus membayangkan Buddha yang sebenarnya ada di depan saya. Saya persembahkan ini. Jadi ketika kita melakukan persembahan, saya persembahkan bunga ini atau apapun itu, dan bayangkan, oh, Buddha yang sesungguhnya itu ada di depan saya. Saya persembahkan sesuatu ini. Dan dengan cara seperti itu, kita bahagia karena kita membayangkan Buddha yang sesungguhnya itu ada di depan kita. Tapi kalau kita hanya memikirkan bahwa saya persembahan ini untuk patung saja, maka tidak ada artinya seperti ini. Ya memang tetap ada karma baik lah sedikit. Tapi bayangkan kalau misalnya kita benar-benar betul-betul membayangkan saya persembahkan ini bukan untuk Buddha yang patung, bukan untuk Buddha gambar, tapi kepada Buddha yang sesungguhnya. Kita betul-betul mempersembahkan ini kepada Buddha yang sesungguhnya, maka ini akan membuat perubahan yang begitu besar. Okay, actually now finish our time. So now if you have any question, actually, the 1 hour teaching and 1 hour, half hours discuss and question also. If you have any question. Jadi udah selesai ya waktu kita. Now we have only few minutes. Kita ada beberapa menit untuk tanya jawab. Jadi sebenarnya rencananya kita 1 jam untuk pengajaran kayak materinya, 30 menit untuk tanya jawab. Jadi ini kayaknya ada 10 menit yang sisa. Mungkin ada yang mau ada teman-teman di sini yang mau diskusi, tanya-tanya. Pakai mic ya, teman-teman, pakai mic ya. Ini kita lagi direkam, belum tahu kapan mau publish apa enggak, tapi pakai mic ya supaya masuk. Check. Udah tuh OBC? Check. Astaga, tiup mic. Maaf. Check. Hi Geshe, good evening Geshe. So in the beginning Geshe told that we must start our practice from our family and then neighbor and so on. And then at where we put ourselves. Should we love ourselves also? Should we care
and practice compassion with our own self also? That's the first question. Yes. Geshe. This is your question, yeah? Good question. Actually, Thank you, Geshe. if you practice practice for all the Mother Sanchita, it is also practice for yourself. You don't need any practice for any something special for yourself. If you compassion to all the Mother Sanchita beings, practice for something, benefit of all the Mother Sanchita beings, this is your practice. It is the best practice on yourself. You don't need, I love myself, I compassion to myself. You don't think like that. Also, Lord Buddha said, if you, compassion to others, love to others, happy to others, cherish others, to others, you can get your what you have. You can get your your gain, your goals. Yeah. Jadi maksud dulu ya. Jadi ada pertanyaannya bahwa tadi kan Geshe kita bahas tentang kita berlatih mulainya dari keluarga kita, tetangga kita, bau dan sebagainya kan. Lalu kapan posisi kita itu di mana untuk kita itu kapan harus kita berlatih untuk diri kita sendiri, kita mencintai diri kita, rasa pada diri kita dan sebagainya. Jadi jawaban Geshe adalah, jadi ketika kita berlatih untuk semua ibu makhluk hidup, ini juga termasuk kita berlatih untuk diri kita sendiri. Udah termasuk di dalam latihan kita. Kalau kita fokusnya untuk semua makhluk hidup, diri kita itu juga udah termasuk di dalamnya. Jadi kita tidak perlu untuk latihan khusus, saya cinta pada diri saya sendiri, saya berbelas asih pada diri saya sendiri. Tidak perlu. Karena ketika kita berlatih untuk tujuannya untuk semua ibu makhluk hidup, maka ini adalah latihan yang paling baik untuk diri kita sendiri, yang terbaik untuk diri kita sendiri. Karena ketika kita berbelas asih pada orang lain, makhluk lain, kita bahagia ke orang lain, kita bisa share orangnya kebahagiaan kalau orang, atau kita bisa orang ada bahagia, kita bisa ikut bahagia dan sebagainya, kita bisa seperti itu, maka apapun itu sebenarnya yang kita inginkan untuk diri kita sendiri, itu bisa kita capai, itu tercapai terwujud seperti itu. So, have question? Pertanyaan? Pertanyaan saya. Yoci. Pertanyaan saya. Check. Bikin biar jip aja. Merekam screen. Isi ajib tanah. Coba tes ya. Halo. Cek. Ya. Pertanyaan saya itu kayak persentasenya ketika kita melakukan persembahan untuk Buddha dibanding dengan kita mempraktikkan Dharma. Maksudnya sih. 유시, 한동안 더 해야지. Check. Okay, sit. Yushi, what is the percentage of us doing offering for Buddha and also doing our own Dharma practice? How is the percentage? How do we balance between offering to Buddha and our own Dharma practice? That means offer to Buddha and practice. Yes. Our own Dharma practice. On Dharma practice. Which ones should we do more? Actually, this is a very question. I want to make clear, okay? You offer to Buddha Dhamma Sangha, you do puja, you do pray. That
also your what is practice. This is also one part of the practice. Okay. Actually, if you really, do properly prayer and puja and offering Buddha Dhamma Sangha, this is also best practice yourself, because you can develop yourself, you can create good karma, and you can accumulate merits. But not that only, not only focus on that. We have to reach above that level. It's very important. The practices have same purpose. Practice prayer, practice puja, do offering, meditation. Eventually, their purpose is same. What is their purpose? Change ourselves, develop our mind, compassion, love, make beautiful our mind. This is the purpose of the practice, So of course we must believe and accept puja and prayer and offering is our practice. But we have to do something, effect to our mind. If you offer and practice and read a book and do puja, still not affect your mind, still mind very same storm and still very hard, and you never can change. So, then, because you can't practice signal off, sign off, this, this is not really good practice. Of course, many Tibet masters, many India masters, sometimes they do meditation, sometimes they read, books, sometimes they offer and ngondro free, yeah? Ngondro means, Thursday offering, 100 Thursday offering, water bowl, and 100 Thursday prostration, mandala, recent mantras, So that all part of our practice. But if we do that only, you never care of our mind, then not meaningful, yeah. I mean this, You must understand, very important, offering, prayer, do puja, they are practice, also practice, okay? You can't make, different percentage, which one better, which one, But I mention that, study is very important. Basic knowledge is very important. Otherwise, we can't do puja properly. Otherwise, we can't do offering well. Just of water put there. This is not, not Dharma. Just read something, blah, blah, blah. That is not pure Dharma. Just you Dharma and do something. This is not pure Dharma. Pure Dharma means change, inner change, inner develop compassion. For example, Money House members come to here, maybe since 5 years ago, 3 years after 4 years ago, yeah? So now, of course, we have to change. Otherwise, it's same like, little difficult, yeah? We have to change. We have to develop ourselves. This is important, yeah. Jadi, oke, tadi pertanyaannya kalau misalnya persembahan dan latihan dharma kita sendiri itu persentasenya gimana? Kapan mana harus melakukan yang lebih sering gitu ya? Jadi jawaban Geshe adalah sebenarnya saya harus memperjelas dulu pertanyaannya itu sendiri. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan seperti
doa-doa, puja dan sebagainya, apapun yang kita lakukan, ini adalah latihan Anda, latihan teman-teman. Ini adalah bagian dari latihan teman-teman. Puja, persembahan, seperti itu. Bagian, salah satu bagian dari latihan kita. Jadi sebenarnya jika kita benar-benar melakukannya dengan baik, melakukan doa-doa, puja, melakukan persembahan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, ini sebenarnya adalah latihan yang paling baik untuk diri kita sendiri. Karena kita bisa mengembangkan diri kita, menciptakan karma-karma baik, mengakumulasi jasa kebajikan. Tapi jangan hanya fokus pada hal tersebut saja. Jangan berhenti sampai di sana saja. Kita harus kita harus tahu bahwa semua latihan yang diajarkan oleh Buddha itu memiliki tujuan yang sama. Semua latihan puja, doa, persembahan, meditasi, semua yang kita lakukan itu pada akhirnya, ujung-ujungnya, tujuannya itu sama. Apa itu tujuannya? Untuk mengubah diri kita, mengubah batin kita, mengembangkan batin kita, memperbanyak welas asih kita, memperbanyak kasih sayang, cinta kasih kita, membuat batin kita menjadi indah, cantik, ganteng, batin kita. Jadi kita perlu untuk melakukan puja-puja tersebut, melakukan persembahan, doa, dan sebagainya. Nah, tapi kita juga perlu untuk melakukan sesuatu yang bisa berdampak, ngefek ke batin kita. Jadi, kalau misalnya kita melakukan puja, doa, chanting, nyamking, membaca buku bahkan, tapi batin kita tetap masih sangat keras sekali, tertutup sekali, maka itu artinya kita tidak berlatih dengan benar. Itu adalah tanda latihan kita tidak berjalan dengan lancar, dengan baik. Tentu banyak guru-guru besar di Tibet, di India, kadang-kadang mereka melakukan meditasi, membaca buku, kadang-kadang mereka melakukan latihan ngondro, dan di mana itu adalah mempersembahkan 100.000 persembahan air, lalu namaskara, persembahan mandala, melafalkan mantra, dan sebagainya. Semua itu adalah bagian dari latihan mereka sendiri. Tapi kalau hanya melakukan itu saja, kita tidak pernah peduli dengan apa yang ada di dalam kita ini, dengan batin kita, maka ya gak ada banyak makna yang kita lakukan itu. Jadi teman-teman harus memahami, harus paham ya, bahwa sangat penting sekali untuk melakukan persembahan, melakukan doa, puja, dan sebagainya. Karena mereka adalah bagian dari latihan. Tapi jadi kita tidak bisa membuat perbedaan mana yang lebih baik, mana yang enggak, karena tidak bisa persentase dan sebagainya. Karena mereka adalah bagian dari latihan kita. Tapi yang penting untuk kita ketahui juga adalah pembelajaran, seperti yang kita lakukan ini. Pembelajaran itu juga penting sekali, karena pembelajaran kita tahu dasarnya bagaimana, itu penting sekali. Jadi kalau kita nggak tahu sebenarnya yang Buddha ajarkan itu bagaimana sih, maka kita tidak bisa melakukan puja, doa-doa dengan baik. Hanya meletakkan semangkok air saja ke meja, tok gitu, itu bukan dharma. Itu bukan dharma yang sebenarnya. Hanya membaca saja, seperti itu, parita-parita, doa-doa, itu bukan dharma yang sesungguhnya. Dharma yang murni yang sesungguhnya, itu adalah untuk mengubah, untuk mengembangkan apa yang ada di dalam kita ini, batin kita ini. Jadi meditasi dan sebagainya, semua latihan-latihan itu kita lakukan itu untuk kita perlu
kita perlu untuk mengetahui dengan benar bagaimana cara untuk mengubah apa yang ada di dalam kita. Seperti teman-teman money house di sini, ada yang mungkin sudah bertahun-tahun datangnya seperti itu ya, dari awal sudah lama datang. Nah, kalau kita sudah lama datang, maka artinya harus ada perubahan di dalam batin kita, harus menjadi lebih baik. Jadi caranya bagaimana? Pembelajaran ini sangat penting. Kita harus tahu dasarnya gimana, apa sih yang sebenarnya Buddha ajarkan, supaya bisa mengubah, ngefek ke dalam batin kita. Ini sangat penting sekali. Okay, about your question, I'm going to talk about more also, make clear, more clear. Okay, I think this is very important. Many people confuse about practice and do puja and prayer. So I will talk more in detail. Okay. 장제 센조른 보체 마제바난 진제지 제와 냠바 메바야 고네 공데 배와쇼 지시난카 네바단 로와 지시네 죄바 데세다네네 르에 동아세와쇼 가리로와 그 인신감수 벤다데와 말렌 지레세만 덴제 자소 샤베 센타바도 덴주지. Okay, thank you. Jadi mengenai pertanyaan ini, mengenai puja dan sebagainya, saya rasa ada banyak orang yang memiliki pemahaman yang belum begitu jelas. Jadi saya akan pada kesempatan berikutnya saya akan coba jelaskan lagi sedikit agar bisa membantu lebih jelas pemahaman orang-orang, pemahaman teman-teman semua. Thank you, Geshe. Still want to ask questions, Geshe. Geshe, Thursday we have class or not? Thursday is we have